Wala yu'min
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat nih. Tiap hari ketemu kurang semangat kayaknya. Dari jawab salamnya aja kurang mantep. Saya ulangin ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini umat Islam maunya digentak-gentak aja sih. Jadi kalau dikasih semangat terus baru. Kalau kita diam aja ya itu melempem terus ini. Seperti adanya corona sekarang kita ini pada melempem semua saudara. Makanya nunggu sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah masjid bubur subuh Masjid Nurul Yakin yang saya hormati, wabil khusus Kepala Ketua DKM Bapak Haji Nur Kholik. Ada lagi tambahannya apa saya gak hafal itu namanya. Haji Suparta sebagai ketua 2 yang ada di belakang kanan. Hadirin semua, ibu-ibu yang ada di masjid sebagai calon surga, baru calon bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengiringi waktu ya sampai setengah jam mengingat bahwa guru kita Al-Habib siapa tadi? Hasan Al-Kaf belum bisa hadir. Maka saya gantiin di sini. Yang udah biasa kita ngobrol. Biasanya kalau orang yang biasa ketemu ampar. Ah, dia lagi. Biasanya kan begitu ya. Duduknya aja beda, saudara.
Kalau gurunya dia juga ambar, kurang enak rasanya. Tapi kalau orang yang belum pernah ketemu beda lagi. Gue pengen dengerin nih, silanya mantep, gitu Lim. Nah, saudara, yang pertama di pagi hari ini kita berbangga diri. Kita dipuji-puji oleh Allah dengan berdasarkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang berbunyi, saudara, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jika ada kelompok-kelompok yang kumpul di masjid, apa yang dikerjain di masjid? Ya, udah merem aja. Merem menghayati. Saudara, ya. Kata Nabi, bila ada jamaah kumpul kelompok manusia berada di masjid, apa yang Nabi katakan? Yatlunal kitab, mereka di masjid membaca Al-Quran. Ya, membedah isi-isi Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan kelompok lain juga ada yang belajar Al-Quran. Nah ini saudara, apa nikmatnya orang tersebut mendapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi begitu. Kecuali Allah turunkan kepada mereka itu ketenangan. Makanya kalau mau tenang masuk masjid. Tuh, yang bilang Nabi ini aja. Ya. Yang kita masuk KP mulu, saudara. Betul. Ini Nabi bilang, jikalau kelompok itu berada dalam masjid, belajar Al-Quran dan menghayati ayat-ayat Allah, menterjemahkan ayat-ayat Allah, Nabi bilang, Allah turunkan mereka semua di dalam hidupnya mendapat satu ketenangan. Jadi makanya orang kalau takut corona masuk masjid supaya hati tenang. Ini sekarang lagi zona merah nih. Bandung katanya merah, saya nggak tahu sih. Ya, dan gubernur kita pun kena COVID. Di COVID-COVIDin apa COVID bener saya nggak tahu juga. Sebab COVID ini, saudara, menurut dokter yang saya dengar, satu, mereka dalam keadaan biasanya itu pilek, kemudian ada batuknya, ada batunya, saudara. Yang ketiga, kata dokter ini, benar nggak tahu ya, benar kan? Yaitu sesak napas dan datangnya mendadak. Nah, saudara Lim, jadi kalau di sini ada yang batuk, pilek, mendadak corona itu, saudara. Ya, kata Nabi begitu. Maka kita katakan bahwa kita beruntung di pagi hari ini. Udah sholat subuh. Ini dilakukan oleh kita yang berada di masjid ini tidak gampang, saudara, tidak mudah. Kalau bukan orang mendapat taufik hidayat, diberikan hatinya sinar kecintaan, sinar iman yang kuat di dalam hati seseorang, nggak bakal masuk subuh ini. Kenapa? Bawaannya dingin, ya, capek. Tapi karena Allah sudah berikan kepada hambanya seseorang berada dalam hati sinar iman, sinar rasa mahabbah, sinar rasa kepentingan buat pribadinya, keuntungan bila aku berangkat dari rumah ke masjid, aku mendapat keuntungan pahala dari Allah, maka dikerjalankan ini. Nggak gampang. Dari Pondok Pinang, ini saya punya saudara Sipul dari Kampung Gandul, saudara. Dari Kampung Gandul datang ke sini, ya, mau
belajar ilmu, mau mendengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh guru-guru kita sampai kemana. Kalau nggak ada hidayat, nggak ada apa. Haji Dhani itu coba datang jauh dari hidup baru. Dulu hidup baru itu hidup lama namanya. Sekarang dirubah jadi hidup baru. Ya dulu kan lama itu. Dulu belum ada apa namanya, jalannya nggak diaspal. Karena sekarang udah diaspal, dinamain hidup baru. Alhamdulillah, untung jadi ustaz ini enak. Tuh, orang-orang belum dikasih air minum, saya udah dikasih air minum. Dibuka ya, biar cepat ini. Tuh, dia bilang, bukain. Dibukain masih saudara-saudara. Ini. Ya. Beruntung kita. Maka di pagi hari ini saudara, kita ingin melihat ayat-ayat yang di surah Yasin. Barangkali kalau kita sering membacanya dan bisa melihat ayat yang dimaksudkan, arti dari kalimat-kalimat ini, dapat kita manfaat selagi kita hidup. Hidup saudara dibatasi oleh Allah. Si fulan sekian tahun. Nah, agar kita perhatikan. Apa itu? Oh, kotak buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu, itu ada kotak tuh, isi. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bagaimana kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Yang bersender di tembok, kepalanya diangkat dikit saudara-saudara. Sebab kalau ente tidur, anak ngomong gak semangat. Tapi emang biasa saudara, kalau urusan agama nih, urusan dengerin ceramah, pasti ngantuk. Tapi kalau nonton si Sule, Panjapa, ketawa terus, Lim. Betul nggak? Ini saudara, gitu. Jadi saudara, sesungguhnya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau sekarang kita hidup, besok diambil ruh yang ada di jasad kita, kita sebut mati. Maka jasad kita bilang bangke. Berpisah ruh kita dengan jasad kita, dikatakan kita si fulan meninggal dunia atau mati. Nama orang yang mati, maka wajib buat kita mengurusin, dikuburin, dipendem. Tuh, gitu ya. Nah, selama kita berada di dunia ini, kata Allah, engkau, aku yang menghidupkan, aku yang matikan. Wa naktubu ma qaddamu, kata Allah, aku catat apa yang kau kerjain. Salim dari Pondok Pinang, aku catat, kata Allah, berapa tindakanmu sampai di sini. Saipul dari Kampung Gandul, berapa putaran ban itu? Maka Allah balas orang tersebut, kata Allah. Tuh. Masya Allah, beruntung kita ini, nggak sembarangan ini. Hari Sabtu ini pagi-pagi, subuh udah bangun jam 3, Pepen. Ini Pepen ini lagi keluar kota nih, berangkat ya, udah berangkat, udah nggak ada di sini, ke Dieng, kampungnya. Udah pernah sana belum teh? Dieng itu daerah dingin yang Allah buat di situ. Ada gunung Dieng situ. Katanya, saya belum pernah pergi sih. Katanya, sama katanya sorga dingin, iya kan? Nah, saya percaya itu. Surga itu dingin hawanya, sama dengan Dieng. Walaupun kita belum tahu, kalau cerita-cerita banyak kita yakin, kita percaya itu. Apa kata Allah tadi? Aku catat, Lim, apa yang kau kerjakan. Kita duduk mengaji, dicatat.
Kemana kita pergi, apa yang kita lakukan, Allah itu catat. Kata Allah. Kalau udah kita tahu, kita kudu berhati-hati. Karena gerak sepak terjang kita berada di mana saja, ya, kita itu dicatat dan diawasi oleh Allah. Kalau manusia mau berpikir tentang ini, seorang pejabat, seorang pegawai, seorang menteri nggak bakal dia melakukan kesalahan. Tuh. Nah, menteri baru banget berapa bulan? Hah? Menteri Kelautan katanya itu, saya baca kan itu doang kan ya? Hah? Udah korupsi. Udah apa namanya, melanggar aturan. Ya, melanggar aturan namanya dia. Nah, kalau manusia ini merasa diawasi oleh Allah, tuh, maka di sana akan terdapat dalam dirinya, akan menjauhkan dan berhati-hati di dalam hidup. Dan dia sadar betul bahwa apa yang kami kerjakan ini adalah merupakan amanah dari Allah. Tuh, gitu no. Ayat ini begitu. Dicatat tuh. Amanah. Diri kita amanah. Allah perintahkan di atas Allah, jaga dirimu dari api neraka, selamatkan dirimu dari siksa Allah. Allah yang bilang ku anfusakum wa ahlikum. Tuh, saudara, ini pentingnya kita pikirkan ayat satu ayat ini buat kita. Selamatkan dirimu. Karena kita ini alhamdulillah udah beriman. Siapa yang menanamkan iman? Orang tua kita dulu. Hah? Kalau dulu orang tua kita jadi orang Hindu, mungkin kita jadi Hindu, mungkin jadi Buddha, mungkin jadi Katolik. Sekarang ini yang kita dapati, kita yakini penanaman dari orang tua kita. Beruntunglah kita. Maka tetap kita katakan alhamdulillah. Kalau sudah kita tahu bahwa kita ditanamkan, diajarkan, dididik orang tua kita, maka di sana kata Allah ada perintah buat kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Tuh. Jadi kalau kita tahu bahwa ini harus kita sadar. Hah? Saya bisa begini dan sebabnya orang tua. Jadi kalau sudah kita sadar betul kepintaran kita, kedudukan kita, kehebatan kita sekarang misalnya ini, yang pertama Allah yang ngasih, yang kedua adalah karena didikan orang tua, maka Allah ajarkan pula buat kita, hendaknya kau hormati, kau sayangi kedua orang tua, menyembahlah kalian kepadaku dan jangan lupa berbuat baik kedua orang tua. Itu. Karena kita nggak pikirin, ya biasa-biasa aja udah. Kadang-kadang kita lebih cinta sama bini daripada mak kita. Ya, bini kita apa aja. Ya, kadang-kadang kan kita kesel juga sama bini. Kesel juga. Bini mau menang sendiri, mau enak sendiri. Apa aja dia minta, emas kita beliin, rumahnya cakep, kalau ada duitnya kita bikinin. Cobalah ente minta satu, ma, aku pengen nambah lagi bini. Dikasih nggak kira-kira? Kan curang namanya perempuan ya. Hah? Ya udah nggak kuat aja dikasih. Kalau udah nggak kuat lari kata bininya, silahkan dapat. Hah? Dia udah tahu kekuatannya. Coba nyampe di mana? Gini Lim. Coba kayak Salim masih muda-muda begini. Nah, jadi kita harus sadar. Dicatat, balik lagi ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekas apa yang kita lakukan ini akan menjadi asar, bekas, contoh. Kalau udah kita tahu bahwa kita dicatat, jadikan kita contoh apa yang kita kerjain, maka harus kita hati-hati memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tiru. Ini masalahnya. Betul nggak? Hah?
Kan gitu. Sejak kecil diajarin. Saya ingat Pak, dulu orang Betawi jarang manggil kakak, manggil emas. Manggilnya bapak kita, kalau manggil abang-abang kita nih, manggilnya nama doang kan. Iya kan? Maroni gitu kan ya. Idris panggil sini. Nggak ada bahasa-bahasa kayak sekarang. Akhirnya karena kita manggil begitu, kita manggil lagi bukan abang, manggil lagi namanya. Idris, Muhammad, Marwani. Tapi bahasa sekarang beda udah. Orang sekarang udah pengalaman, ilmunya lebih ada lagi. Pakai bahasa yang indah. Betul nggak? Kenapa dia tahu ayatnya? Berbuat baik terhadap istri, bahasa yang baik. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istrimu dengan yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan bahasa yang indah. Makanya orang sekarang udah berubah, sudah tahu ayat Quran, dia bergaul dengan istrinya bahasa yang indah, manggilnya mami, papi, nafatullah. Sekarang itu udah tahu. Jadi pulang dari sini robah bahasa manggil bini. Bagaimana manggilnya? Mam. Gitu. Nanti ajarin bini kita, lu manggil gua di bahasa Jakarta. Jangan lagi abang lagi, pakai bahasa halus sedikit, papi. Papi itu bahasa mana yang saya tahu, saya dengar bahasanya orang barat. Orang bule, papi, mami, om. Ya? Iya, ya cuma sih nggak apa-apa juga. Ya cuma kadang-kadang kalau orang kampung kayak Jogja misalnya, orang kampung bahasa sono kan gitu ketawa juga, mam, ya papi, ya toge makan lo muntah aja kangkung, ya papi. Sudah sabar dulu deh, belum mateng ya. Ya saudara ya, inna nahnu, dicatat deh. Makanya kita jadi orang tua kudu hati-hati. Nah kalau insya Allah ya, kalau orang tuanya sering ikut berjamaah, senang dengan masjid, dengan ilmu, dengan berzikir, insya Allah anak punya anak 5-4, masa iya nggak ada 2-1-nya bisa ngikutin apa yang jejak orang tuanya? Pasti ada. Betul. Anak yang 4-5, kalau orang sekarang maunya bini, anak maunya 2 aja. Betul. Kagak bisa ngurusin. Makan susah. Pak, anak 1 aja, 2 aja. Dia tidak sadar bahwa itu anak rezekinya dari Allah, diri kita dari Allah. Allah udah jamin. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah jamin apa yang merayap di sini, aku kasih rezeki. Tinggal tergantung diri kita mau nyari apa enggak, mau kerja apa enggak, mau usaha apa enggak. Nah, tentang makan tergantung kita. Kalau rezeki kita, bagian kita bekerja 101 hari dapat gaji kita, hasil kita, jangan makan yang banyak-banyak dong. Gajinya cuma 100. Mau makan Pizza Hut, ya, dan Pizza Hut aja setenong udah 100.000, mana cukup buat yang lain. Gitu, makan aja anuan itu, apa namanya kalau kita bikin dari terigu, apa namanya kalau baca dulu ya, gembleng. Itu gembleng sudah dari terigu dibikin. Gitu, nah dapat duit 100.000, masuk restoran mau makan ikan gerame. Nah, sopnya aja udah 50.000. Bagaimana cukup saudara? Harus bisa ngatur. Nah, kecuali Haji Suparta. Haji Suparta lain. Mau kerjaannya nggak bisa dimakan. Nah, ini kalau begini kan bisa senyum dikit nih, yang merem jadi terbuka matanya, ya enggak? Tapi enggak semua suka. Wah, orang ceramah ada gitu-gitu. Iya, iya benar juga sih. Cuma kalau nggak ditambah-tambahin kan jadi ngantuk terus.
Betul. Ini saudara ngaji. Aku catat, kata Allah, aku buktikan dengan asar-asar, maka kita diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kudu hati-hati sekarang ya. Kalau dulu barangkali masih muda, zaman-zaman lalu udah biarin dah. Kita tinggal minta ampun aja saudara. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atsarahum. Dicatat. Apapun nanti yang kita kerjakan sekarang dicatat, nanti akan dibeberkan, dibuka oleh Allah catatan-catatan itu pada hari kiamat. Apa kata Allah? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap manusia catatan itu digantungkan di leher kita. Di surat apa tuh, Fitra? Saya wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Saya enggak hafal suratnya tuh. Apa kata Allah? Digantung nih. Kayak panitia masjid, panitia muludan kan ada gantungannya tuh. Digantung tuh loh. Hari kiamat tuh digantung. Semua digantung. Kita ya. Saya yang ngomong, ente yang dengarkan. Amal-amal kita ditulis tuh oleh malaikat raqib. Tiap manusia catatannya digantungkan di hari kiamat. Iqra kitabak. Baca ini tulisan, ini kitabmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, kata Allah. Cukup hari ini. Kita sendirian loh. Anak kemana? Bini aman. Sudah tidak ada faedah itu anak. Istri Lim, hah? Istri udah nikah lagi Lim? Alhamdulillah. Belum, alhamdulillah belum. Istri nggak ketemu kita, hah? Masing-masing bawa diri. Bayangin saudara. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup hari ini. Kalau sekarang ini memang ada perintah didikan ulama, dudukan kiai, semua guru-guru kita. Orang tua kita sudah meninggal dunia, ibu meninggal, mertua meninggal. Mendapat keuntungan seorang ayah dan ibu dari anaknya bila anaknya masih hidup, mau mendoakan. Hei. Udah bilang palanya jangan senderin Lim. Saya juga kalau saya senderin pala saya nih ke mimbar, nggak ngomong lagi dah. Nah ini saudara, ya benar. Catat, cukup. Anak kita kemana nggak bisa lagi bantu. Allah udah bilang buat kita, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Anak kita pada hari kiamat nggak bisa memberikan keuntungan buat kita. Sekarang doang nih. Kalau hari ini kita duduk, ini namanya memberikan kesenangan kepada mak bapak kita yang sudah meninggal dunia. Apa itu? Orang tua tahu kalau anaknya berbuat baik di dunia, kata Nabi, Allah perlihatkan turadul amal. Malaikat diperintahkan oleh Allah agar membeberkan, agar memberitahukan kepada setiap hari Jumat pekerjaan kita dibeberkan kepada Nabi kita, dibeberkan kepada orang tua kita, diperlihatkan nih. Hari Jumat, tiap hari Jumat diperlihatkan. Si fulan lihat tuh, dibayangkan semua kayak di TV. Ya, hari Jumat, tiap hari Jumat nih. Hari-hari kemarin dikumpulin semua. Hari Jumat diperlihatkan. Tuh lihat tuh Fatullah. Lihat tuh Haji Ghazali. Lihat tuh si fulan. Orang tuanya senang dalam kubur. Dan kita nanti juga akan merasakan, kalau dunia ini belum kiamat, belum selesai, kita udah meninggal dunia, kita punya anak, apa yang anak kita kerjain diperlihatkan tuh kerjaan anak kita.
Kalau toh kerjaannya baik, maka wajah-wajah orang tuanya yang ada di kubur bertambah berseri putih, senang kelihatannya. Tetapi kalau melihat anaknya, kerjaannya nauzubillah, bukan bertambah seri wajahnya, muram. Makanya kita kudu perhatikan kewajiban memberikan kesenangan terhadap orang tua kita. Ya ini caranya. Cara kita masuk masjid gini, memberikan kesenangan. Di samping buat pribadi kita, ada memberikan kesenangan kepada orang tua kita. Ini saudara, setiap apa yang kita kerjakan, sekalipun tidak mengatakan ya Allah, sampaikanlah pahala yang kita kerjain, itu pun orang tua kita sudah mendapat keuntungan. Nah kalau ini kita biasakan terus sampai meninggal dunia, ya insya Allah ada asarnya, ada bekasnya. Betul. Ini baru satu ayat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Hadirin, kita jalan terus sekarang. Kalau udah selesai kita hidup di dunia, meninggallah kita. Nah kalau udah meninggal dunia, kita dimasukkan dalam kubur. Bayangin saudara, kalau kita meninggal dunia, ini kata Nabi, kalau amal kita bagus, maka kita akan berkata kepada orang-orang yang mau ngusung kita. Apa kata kita? Qaddimuni, qaddimuni, cepetan, cepetan. Fatullah ngomong, saya ngomong, Syaiful ngomong, Haji Parta ngomong, qaddimuni, cepetan. Allah udah persiapkan orang yang biasa ke masjid, orang yang biasa ibadah, orang yang biasa jamaah, orang yang biasa berimpak, orang yang biasa bersedekah. Siapa ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang baik, mencegah kemungkaran, memberikan pendidikan anak, mengajarkan istri. Yang kebaikan itu sudah terlihat tulisan-tulisan itu. Maka kata Nabi, si mayit itu berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepetan, cepetan. Setiap si mayit berkata qaddimuni, kata Nabi, semua makhluk mendengar kecuali manusia. Fatullah digotong umpama nih. Jangan Fatullah aja dah, yang lain dikit. Hei. Cerita apa Ustaz tadi? Ular hitam. Ya. Jadi kalau si mayit berkata qaddimuni, qaddimuni, saudara, ini anak ngomong keras supaya enggak tidur. Ya, cepetan. Kata Nabi, semua makhluk mendengar, lagi digotong, kecuali manusia, kata Nabi. Jikalau perkataan manusia yang digotong itu ngomong, kemudian didengar oleh yang gotong, kata Nabi, pasti akan semaput dan dilemparkan si mayit itu. Jadi kita gotong dia udah ngomong tuh, qaddimuni, qaddimuni. Kalau orang itu hidupnya beriman, berpasrah diri, bertawakal kepada Allah, melakukan perintah Allah dengan tujuan harapan dia mendapat ridho Allah, kecuali orang yang tidak ahli ibadah. Tuh, apa? Kalau orang yang enggak ahli ibadah, pas digotong, ya wailaka, celaka aku. Mau dibawa kemana? Hah? Ya wailaka, mau dibawa kemana? Neraka diperlihatkan, neraka ndak enak, neraka orang sombong obatnya. Jangan main-main kayak artis Nikita namanya. Nikita apa Nakita? Hah? Ya saya nggak begitu hafalin dah. Wajahnya masih terbayang. Dia pengen masuk neraka, nggak apa-apa katanya. Banyak temennya, la ilaha illallah, nauzubillah. Kita doain dia biar dia cabut omongannya, ya. Jangan sampai dia masuk neraka. Itu karena emosi, karena setan, saudara. Tuh. Ya wailaka, celaka. Mau dibawa kemana? Nol Zainul, mau dibawa kemana Nol? Kuburan.
Hah? Kalau udah itu kita dibawa ke kuburan, sudah diuruk kita, ya kan? Nah tergantung kita, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Mau yang mana kita sekarang? Tapi kita ngomong doang nih, belum tahu nih apa diterima amal ibadah kita, apa kita bisa senang di kuburan, kita baru bicara. Ya. Nah sekarang kita usaha aja dulu dah. Cari amal yang baik, jauhkan perintahnya, laksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintah, supaya kita dalam kubur keadaan tenang. Kita tidur nikmat lah. Tidur kita. Satu saat orang tua anak kita ngedoain kita. Satu saat anak kita bersedekah, ya, berimpak niatin buat kita. Disampaikan lagi setiap hari Jumat tuh apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Tidur nyenyak. Datang hari kiamat. Singkat. Jam 6 udah. Ya. Yang penting sekarang mas duduknya udah matang. Hari ini siapa yang pulang gak makan kambing? Tadi malam ayam geletak semua. Kambing pada putus lehernya. Iya semalam. Ya pagi ini juga begitu. Nah, apa nih? Nikmat kita tidur. Kalau sudah ini saudara, Allah perintahkan malaikat Israfil. Malaikat Israfil tukang niup trompet. Trompet ditiup seperti zaman Belanda dulu. Di Kebayoran Lama tuh ada trompet. Tetolet, tetolet, tetolet. Itu memanggil pasukan polisi mereka untuk kumpul pakai trompet. Jadi trompet udah ada saudara dulu tuh. Makanya tahun baru ada trompet. Ditiup-tiup. Emang dari dulu udah ada aja. Di Quran pun udah ada. Wa nufikha fis suri, malaikat diperintahkan untuk meniup trompet. Maka orang ditiup. Kalau sebelum itu ada kiamat yang disebutkan kiamat pertama, saudara, izazul zilatil ardu zilzah, apabila bumi digoncangkan ini, ya, tuh dikeluarkan laharnya kayak gunung di Jogja ini, di Jawa Timur, lagi pada laharnya keluar, digerakkan oleh Allah, muntah semua. Ya, izazul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha. Orang pada berkata, ada apa ini? Gunung meletus. Ya enggak? Oh. Perhatikanlah. Ada tsunami. Ada apa ini? Kita dengar ada kebakarannya, nanya kok. Kuik 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 kuik. Ada apa? Kebakaran. Tuh saudara. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari ini akan diperlihatkan, diberitahukan. Hancur semua. Nah kalau udah hancur semua, udah nggak ada orang lagi dah. Ya enggak, kalau waktu itu sudah nggak ada yang nguburin kita. Pokoknya jangan sampai ketemu hari kiamat. Dahsyatnya bukan main. Tuh, tsunami aja saudara dulu di Aceh banyak yang nyangsang di pohon kelapa. Katanya, dan videonya begitu juga kan gitu. Bangun makan dulu. Ya, ditiup tuh. Tetolet, 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 tetolet. Tiup. Bangkit semua dari tidur kita. Nah orang-orang yang tadi sejak Nabi Adam sampai Adam Malik almarhum, yang mati dari kubur, yang amalnya bagus, tidur nikmat, akan dia berkata, qalu ya wailana mamba'asana mimbar qadina. Cilaka aku, siapa yang bangkitkan aku dari kuburku sedang enak tidur tuh. Itu gambaran-gambaran kita, begitulah kata Allah akan dibangkitkan. Gampang saudara, biar kita mikir. Ini kalau kita punya duit loh, badan kita sehat, ya enggak? Duit ada, kira-kira tidur nyenyak enggak? Pules. Ya bini rada muda dikit lah.
Hah? Ya, dikit lah. Tetapi kalau kita hidup ini badan kita mati nggak sehat, bini jelek ngambek mulu, kira-kira gimana? Enak nggak tidur? Enak nggak? Ya itu. Ini kan kalau saya ngomong begini jadi nggak ngantuk juga dikit. Tapi dipikir bener nggak kira-kira? Sama dengan kuburan. Kita berada di kubur. Kubur itu tidak menjadi taman surga. Kubur itu bisa jadi emposan dari api neraka. Tergantung kita sekarang yang masih hidup ini mau ke sana, pasti yakin. Ya. Semua bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa hatta kodok kolong. Tahu kodok? Kodok kolong itu yang main di rumah kita tuh, kodok berod namanya. Nah, saudara, semua bakal mati. Tapi orang nggak mau mati. Saya udah umur 75 ini masih minta umur panjang gimana? Nikmat hidup di dunia. Betul nggak? Siapa yang mau mati? Coba dah. Kan gitu. Saya aja masih mau panjang umur, didoain mah orang-orang nih. Mudah-mudahan Abu Ya Ghazali panjang umur. Tapi panjang umur dalam taat. Betul. Kalau panjang umur nggak ibadah dengan mati. Sebab kalau kita nggak ibadah nambah dosa. Tapi kita panjang umur dalam taat, insya Allah dapat ridho Allah. Itu doa yang kita minta. Mati pun di mana? Saya bahas lagi dikit. Penyakit corona, COVID-19, kalau Allah udah mau kasih, siapa aja kena. Bener-bener ini. Karena semua itu datang dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang musibah, kejadian kecuali dengan izin Allah. Tuh. Iya, nggak ada semua itu. Itu sebab aja kematian seseorang karena sakit ini. Kata Allah terusan ayat itu bagaimana? Wa may yu'min billah yahdi qalbu. Siapa yang beriman kepada Allah, dia tahu penyakit ini memang Allah yang kasih. Kecuali dengan izin Allah, siapa saja. Nah, saya bilang nggak heran kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbu. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah tunjukkan dia punya hati, hatinya percaya betul. Gitulah. Jangan nggak usah takut, nggak usah sombong, ya nggak usah buatan berani. Memang virus ini kita nggak tahu, cuma kita jaga virusnya supaya nggak kena kita. Penyakit itu ada loh, ya. Nah sekarang saya bilang 3M dari penyakit ini yang dibilang ketua COVID ya, 3M ya. 1, tutup mulut. Manfaatnya apa? 1, tutup mulut. Bau mulut kita nggak kena orang lain. Betul nggak? Betul. Kalau ada dia COVID, keluar dari mulutnya, yang sakit dia. Karena nggak kena orang lain. Betul nggak? Kalau COVID, kita penyakit virus keluar dari mulut kita, yang nggak pakai masker, yang pakai masker enggak kena. Kenapa? Terjaga oleh maskernya. Betul. Bisa yang nggak pakai masker selamat. Betul nggak? Yang nggak pakai masker bisa selamat juga. Kenapa? Karena dari Allah. Betul. Cuma hati-hati yang pakai masker. Jangan lupa kalau bludah. Ini kejadian terjadi buat diri saya. Pakai masker baru-baru mau bludah. Aduh, wah, saya pakai masker nggak biasa. Balik lagi. Betul. Ini ngomong bener ini. Betul nggak? Ini saudara. Tutup mulut. Nah, mulut ini berbahaya. Mulut ini berbahaya. Nanti mulut kita akan dikunci dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut ini bisa membawa kebahagiaan, mulut ini bisa membawa kehancuran. Betul. Apapun yang kita kerjakan sekarang, bicara sekarang, nanti hari kiamat salim, mulut kita dikunci. Haji Parta, mulut kita dikunci. Yang ngomong apa? Tangan kita.
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Allah yang bilang mulut kita ditutup, nggak bisa ngomong, yang bicara tangan. Berimpak hari ini 5.000 tangan ngomong, yang 2.000 tangan ngomong. Betul, yang masukin doang tangannya, nggak ada duitnya, tangan ngomong. Semua begitu, Lem. Apa kata kaki? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki ngomong loh, aku jadi saksi sekarang ya Allah. Kemana saya dibawa? Apa yang kita kerjain, tangan ngomong, kaki menjadi saksi di hadapan Allah. Nah sekarang kalau udah kita tahu ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim, maka harus kita manfaatkan lidah kita, mulut kita bergoyang membaca keagungan Allah, membaca takbir, alhamdulillah, tasbih, Al-Quran, istighfar dan lain-lainnya. Manfaatkan mulut kita selagi bisa bicara, karena mulut kita nanti tertutup, dikunci oleh Allah. 5 menit lagi, belum ada aba-aba. Hah? Udah ada aba? Udah datang semua? Ya udah siapin aja, siapin. Kalau siapin aja, ntar saya tutup dah. Ya. Ya. Ini panitia kemana nih? Biasanya kalau penceramah pulang tuh ada honornya buat bensin. Ini hilang semua panitianya nih. Bercanda Pak, DKM bercanda. Tapi bener-bener juga sih. Hah? Ini saudara, kalau udah kita dengar ini ayat, kata Allah, ayo itu orang beriman. Kalau gitu kita manfaatkan. Banyak sekali ayat-ayat yang kita belum amalkan. Udah kita dengar tapi belum kita amalkan. Nah kalau udah kita dengar begini, kita udah tahu pertama tadi pekerjaan kita dicatat, menjadikan contoh, ada bekasnya, ya. Bekas itu akan ditiru oleh siapa? Yang kita tinggalkan, oleh anak kita. Nah kalau kita berbuat baik, saudara, insya Allah kalau anak kita belum bisa, mungkin cucu kita nanti. Ya, ibarat sekarang kita tanam nih, nanam pohon mangga sekarang. Udah gede, kita tinggalin. Siapa yang untung? Anak kita, cucu kita. Kan gitu. Dimakan itu mangga anak cucu kita dapat pahala. Dimakan oleh bajing, dapat pahala. Dimakan oleh segala binatang, dapat pahala. Jangan main-main. Jangan dikira buah jambu kita dimakan sama codot, kita itu marah. Ada pahalanya. Gitu. Bagaimana panitia? Lanjut ya. Kelihatan diam-diam aja kayak belum kali ini. Hah? Ya udah siang. Ya udah nggak apa-apa. Ini namanya ceramah gratis. Jam 6, 2 menit saudara. Jadi yang terakhir tadi bahwa nanti malaikat ditiup itu trompet, kita akan bicara siapa kita sedang anak tidur. Ya nggak? Tidur lagi mimpi. Mimpi ketemu pacar kita yang dulu. Wah, di lapangan Bogor, Kebon Raya. Kata istri, "Mas, bangun mas, mas bangun, mas bangun." Oh, lu brengsek juga lu. Gua lagi ngimpi, lu bangunin. Hah? Orang dulu bilang kalau mimpi mau ketemu lagi, bantal dibalik, plek. Biar ngimpi lagi tuh yang tadi. Ya, bener-bener ya. Orang dulu bilang gitu. Kata bini kita, "Lu ngimpi apa bang?" "Gua ngimpi demenan gua yang dulu." Kalau orang bilang kan demenan ya, sekarang pacar. Marah bini kita. Iya kan? Gua lagi enak-enak lu bangunin. Sama juga. Gua lagi enak tidur di kuburan. Siapa yang bangunin nih? Tuh. Ini enggak?
Tapi kalau kita tidur, ngimpi diuber-uber macan. Kan kita nggak tahu juga ya, bini kita, bang, bangun udah subuh, bangun. Alhamdulillah, untung lu bangunin gua. Emang apa bang? Gua diuber-uber macan mimpi. Tuh enak, seneng kan? Tuh sama di kubur juga begitu. Kalau kita di kuburan dapat siksa terus, orang nggak ibadah, dibangunin, seneng dia. Iya nggak? Tinggal menunggu keputusan kemana kita pergi, iya kan? Kemana kita masuk? Tuh, makanya kita maunya kemana? Tuh kalau kumpul kita orang baik, orang ahli ibadah, Allah bilang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring nih. Orang yang suka masuk kubur subuh dia bangun, zuhur dia jamaah, maghrib dia jamaah, ikhlas semata-mata mencari, nggak ada sesuatu kecuali ridho Allah. Berimpak dia ikhlas, digiring pak. Rombongannya siapa? Haji Batullah. Bawa bendera kalimat la ilaha. Yang satu lagi rombongan siapa? Rombongan Haji Parta. Jinawi biar dia gemuk juga. Dia bawa bendera la ilaha illallah. Terus sama ketua DKM. La ilaha illallah. Tergantung kumpul kita. Duh, benar. Udah sampai di pintu surga, kata malaikat, "Qila dukhulu abwaaba jannah, abwaab jannah." Silakan kau masuk. Salamun kaulam, tuh selamat anda, bahagia anda. Beda orang masuk neraka, digiring lagi. Bila giring, sebab saudara-saudara semua digiring masuk neraka. Apabila udah masuk pintu neraka, apa kata malaikat Malik? Apa nggak ada ustaz? Apa nggak ada nabi? Apa nggak ada rasul? Apa nggak ada kiai? Apa nggak ulama? Engkau bisa nyampe sini nih. Tugas kiai, ulama, ustaz ngajak baik, melarang burukan. Apa nggak ada? Apa jawab orang itu masuk neraka? Qalu bala, ada. Udah kalau begitu kata malaikat, kesel dia. Qila dukhulu abwaaba jahannam. Masuklah kamu. Tahu nggak kalian? Pintu neraka. Neraka itu tempat siapa? Abwaaba jahannam. Wa bi'sal maswal mutakabbirin. Orang yang menempati neraka, orang yang sombong-sombong. Sombong sama ulama, enggak keburu tobat mati. Entar menghina ulama, menghina habaib, mati dia enggak keburu tobat. Entar janji Allah. Ulama jangan main-mainin. Itu kekasih Allah. Al ulama warasatul anbiya, apalagi terutama cucu Nabi, jangan main-mainin. Surga milik Allah, neraka milik Allah. Kita tinggal cari keridhaan Allah. Kalau mencari keridhaan Allah, cintai ulama, cintai para orang punya ilmu. Gitu saudara, betul. Ntar masing-masing rasain kok. Jangan main-main. Udah kalau nggak mana bisa panjangin urusannya. Air di sini nggak perlu minum-minum saudara-saudara. Kenapa saya nggak minum? Ya kan nggak enak juga sendirian yang lain. Nah kalau lagi bicara begini saudara, minum kan putus omongan. Bismillahirrahmanirrahim. Putus jadinya. Jadi biarin nggak apa-apa. Sama-sama aus. Ya. Bagaimana panitia? Ini mau tutup nih. Ya. Udah. Istriku gimana istriku? Jangan takut mah. Kamu nyendok nasi buat makan jamaah, insya Allah ada keuntungannya ya enggak? Gitu. Itu semua. Ya ini semua dari bapak, dari kalian bapak semua. Ya kita alhamdulillah setiap subuh ada makanan, ada minuman, semua bukan punya pengurus dari bapak-bapak semua. Makanya jangan bosan kalau masukin duit ke kotak, jangan bosan. Ada 100 masukin, ada 50 masukin. Saya kalau zuhur ini ada jamaah-jamaah, ya alhamdulillah. Jadi sebelum zuhur saya ngomong dulu, saudara begini. Kenapa saya ngomong belum zuhur? Supaya ente pergi. Saya bilang, kalau saya ngomong habis zuhur, kamu pergi semua. Gitu.
Akal saya cari. Jadi sebelum zuhur saya ngomong dulu. Qala ta'ala, qala Rasulullah. Kenapa saya harus sebelum zuhur? Saya bilang kalau habis zuhur, salam-salam ente berangkat. Kan saya cari akal, mudah. Betul. Kayak ngaji begini nih, sebelum sarapan. Iya enggak? Kalau udah sarapan, pergi dia saudara-saudara. Ayo kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita doakan ayah kita, ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Ini yang mulai bangun masjid, musola dulunya, yang pada berjuang, ya seperti Haji Maisin, Haji Jalni, Haji Muasi, semua nih yang baca Quran di sini, Haji Muhammad Nuh, Kanik, Jibetong, semua pada ngaji Quran. Jadi sekarang ini saudara, saya kepengen lagi kalau anaknya sudah nggak nerusin, bapak-bapak yang nerusin, ya supaya maghrib 1 juz dibaca. Saya kepengen habis maghrib itu bapak-bapak jangan buru pulang ngapain sih, paling nonton TV kan. Kalau kita duduk di masjid dan niat iktikaf, baca Quran tadi, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan sakinah oleh Allah. Daripada pulang abikmu belum bisa balik lagi, lebih baik kita duduk di masjid. Itulah ajakan saya. Tapi ajakan saya belum juga berhasil. Hanya baru 3-4 orang yang masih ada di masjid. Mudah-mudahan yang mendengar itu berpikir dengan baik. Apa faedahnya lagi umur kita manfaatkan. Ya, mudah-mudahan yang beramal di sini, yang berjaya di sini, setiap tempat digunakan kebaikan. Mereka yang sudah meninggal dunia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup mudah-mudahan bisa beramal seperti ayah kita, ibu bapak kita berbuat baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fitra, baca doa terus. Baca doa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sholat dulu 2 rakaat, nggak bakal ketinggalan. Bab namakannya di nampan. Jadi kalau belum 4 orang senampan belum boleh makan. 2 rakaat dulu. Yang punya